Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak ustazah? Hari ini kita mau belajar PPKN subtema 2, Aku Anak Mandiri. Sebelumnya, kita sudah membahas apa itu Pancasila dan isi yang terkandung di dalamnya. Pancasila adalah dasar negara yang menjadi landasan negara untuk membuat peraturan di Indonesia. Menjadi warga negara Indonesia, wajib bagi kita untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena subtema kali ini membahas tentang Aku Anak Mandiri, mari kita terapkan dimulai dari sila yang pertama. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia memiliki 6 agama yang berbeda, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun berbeda-beda, kita harus tetap bersatu. Menjadi anak mandiri, hal yang dapat kamu lakukan adalah: yang pertama, saling menghormati antar umat. Pada dasarnya, sebuah agama mengajarkan kebaikan. Dengan cara saling menghormati adalah hal yang paling penting yang harus dilakukan untuk hidup rukun. Yang kedua, kita sebagai umat Islam, sholat 5 waktu tanpa harus disuruh oleh orang tua. Menjalankannya dengan hati yang tulus dan tanpa ada paksaan, maka kamu semua akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Sebagai anak mandiri, harus bisa melakukannya. Yang ketiga, menjaga ketenangan saat orang lain sedang beribadah. Karena saat ibadah, dalam keadaan tenang, kita lebih khusyuk dan lebih fokus. Dan yang keempat, saling mengingatkan untuk selalu bertakwa kepada Tuhan. Mengajarkan orang yang seagama dengan kita tentang kebaikan dan ilmu yang bermanfaat agar menjadi anak yang soleh dan soleha seperti antum semua. Dan yang kelima adalah patuh dan sayangi kedua orang tua. Kita akan mendapatkan ridho Allah jika orang tua kita meridhoi kita juga. Sayangi mereka dan buatlah orang tuamu selalu bangga dan bahagia terhadap kamu semua. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil adalah semua orang mendapatkan hak yang sama dan mendapatkan kewajibannya. Semua makhluk yang ada di sekitar kita mendapatkan perlakuan yang sama. Sedangkan beradab adalah norma atau aturan mengenai sopan dan santun. Untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai anak yang mandiri, yang pertama kamu harus lakukan adalah hidup rukun dengan saudara dan tetangga. Saat wabah corona melanda, kita semua harus berada di rumah. Salah satu hikmah yang harus kita ambil adalah kita lebih sering berkumpul dengan keluarga, sering bermain dan bercanda dengan saudara, saling menghormati dan menghargai dengan bersikap adil. Yang kedua, menjaga lingkungan sekitar, seperti menyiram tanaman dan memberi makanan pada hewan peliharaan. Karena mereka adalah makhluk Allah juga, jadi kita harus menjaga dan merawatnya ya. Yang ketiga adalah berbagi makanan dengan tetangga dan orang yang membutuhkan. Lalu bersikap sopan terhadap orang yang lebih tua dan menyayangi teman sebaya atau anak kecil. Selanjutnya, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Indonesia merdeka karena bersatu, meskipun terdiri atas suku yang berbeda-beda dan bermacam-macam. Sebagai anak yang mandiri, hal yang bisa dilakukan adalah: yang pertama, membantu ibu membersihkan tempat tidur dan mencuci piring. Karena jika kita bisa bekerja sama, maka pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Yang kedua, tidak hanya ibu saja, tetapi membantu ayah merawat taman dan membersihkan halaman. Menjaga kebersihan dengan bersatu padu akan membuat kita hidup lebih sehat. Selanjutnya, belajar bersama kakak dan adik. Dengan belajar bersama dapat mempererat kedekatan dengan saudara kita. Dan berteman dan menjaga hubungan baik dengan tetangga meskipun punya suku yang berbeda.
Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah adalah membicarakan suatu masalah secara bersama. Sebagai makhluk sosial atau makhluk yang selalu membutuhkan bantuan orang lain, kita wajib mengutamakan musyawarah dalam hidup berkelompok. Cara anak mandiri dalam menerapkannya adalah: yang pertama, bermusyawarah dengan saudara tentang siaran televisi yang mana yang akan dilihat. Setiap orang mempunyai selera yang berbeda, namun kita sebagai saudara harus bermusyawarah untuk menonton acara televisi bersama. Tontonlah acara televisi yang bermanfaat dan menambah pengetahuan. Nomor 2, mendengarkan pendapat kakak atau adik dengan baik dan menanggapinya dengan sopan. Yang ketiga, berikanlah pendapat yang sopan jika pada saat itu kamu kurang suka dengan masakan ibu. Dan yang terakhir adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersikap adil sebagai makhluk sosial adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Anak yang mandiri dapat melakukan: yang pertama, menolong adik yang diberi tugas membersihkan mainan. Jika tugas tersebut diberikan kepada adik, kita wajib menolong dan menunjukkannya cara yang benar dalam membersihkan mainan. Yang kedua, menolong teman yang kesulitan belajar. Kita bisa mengajarinya dan berbagi ilmu agar teman kita bisa mengerti dan saat menghadapi ujian, dia bisa mengerjakannya dengan mudah. Yang ketiga, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan kita. Contohnya, membantu adik yang terjatuh dari sepeda, karena kita hidup harus saling tolong-menolong. Menghibur kakak yang sedang sedih, dan memberikan pelayanan terbaik kepada ayah dan ibu yang sudah bekerja untuk kita. Misalnya, membuatkan teh dan memijatnya saat pulang bekerja. Aku anak mandiri, semoga anak-anak ustazah bisa menjadi anak yang mandiri, menjadi anak yang soleh dan soleha, dan menjadi kebanggaan bagi orang tua, bangsa, dan negara. Terima kasih untuk partisipasinya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.